Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fa huwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك الإخلاص والصدق في القول والعمل. بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jemaah salat subuh sekalian yang mudah-mudahan senantiasa dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan senantiasa termasuk yang dijaga oleh Allah, senantiasa diberikan istiqomahan sampai kelak Allah Subhanahu wa taala memanggil kita berpulang menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, ma'asyiral muslimin dan muslimat sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa kembali berkumpul di majlis yang penuh barokah ini, majlis zikir, majlis ilmu, majlis silaturahmi, majlis i'tikaf, sehingga berada di majlis seperti ini marilah senantiasa berbanyak niat, berbesar niat bahwa ini kita niatkan untuk i'tikaf, diamnya kita di musola ini. Ini musola tapi juga hukumnya hukum masjid. Hukumnya hukum masjid, sehingga setiap kali masuk masjid, masuk musola, niatnya niat i'tikaf. Kalau biasanya i'tikafnya hanya 10 menit sholat saja, ini nanti mudah-mudahan kita sampai sholat sampai syuruk, sampai waktu syuruk. Sehingga i'tikafnya sekaligus berharap pahala haji umroh sempurna. Ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan ini majlis i'tikaf, majlis ilmu juga, majlis zikir juga. Salah satu hadis menyebutkan, hadirin rahimakumullah, ada malaikat itu jumlahnya berapa? Banyak sekali. Malaikat itu jumlahnya banyak sekali. Ada di langit sana, di langit ke-7 ada namanya Baitul Ma'mur, tempat di mana di situ penuh sekali dengan malaikat yang kerjanya beribadah saja kepada Allah. Belum lagi malaikat yang kita kenal 10 itu, 10 tugas. Ada juga malaikat yang punya tugas itu keliling saja, keliling, tidak pernah istirahat. Malaikat ini keliling ke di berbagai tempat. Nyari apa? Nyari majelis zikir dan majelis ilmu. Ketika ada majelis ilmu seperti ini, mereka hadir. Di samping juga pagi seperti ini kita juga diiringi paling banyak malaikat. Kata Al-Quran, Inna Quran fajri kana mashhudan. Sesungguhnya bacaan salat subuh itu disaksikan oleh banyak malaikat. Nah, ada malaikat yang tugasnya keliling mencari majelis ilmu, dan mereka mendapatkan tugas oleh Allah untuk hadir majelis ilmu, majelis zikir, dan memintakan ampun kepada orang yang hadir di majelis ilmu tersebut. Yang menarik, ada salah satu malaikat yang laporan sama Allah. Secara tekstual saya agak lupa hadisnya, Bapak bisa cek hadisnya. Tapi kurang lebih seperti ini. Malaikat ini laporan, ya Allah, ada fulan, ya, ada seseorang yang hadir di majelis ilmu tersebut itu jadi gak niat ngaji, gak niat belajar, gak niat nilu pengawasan, ya tapi dia mungkin punya niat yang lain. Ya, niat sopo tonggoni orang perlu katanya ngene duit ditekani sama omahe kok yo ping piro mawon mboten ketepangi.
ditekani nang omah dok gak metu-metu sing kate di sini niku. Tapi biasanya lek subuh tiang salat subuh ketepaan niki ana pengajian. Teko pengajian mergo katene ngiling duit. Jadi malaikat sampai protes kepada Allah, apa melaporkan ya Allah, ada orang yang hadir itu benar duduk di majelis ilmu, benar duduk di majelis zikir, benar hadir pengajian, tapi niatnya saja ini katanya ngiling duit. Kira-kira gitu. Kalau konteks kita sekarang, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapapun yang hadir di majelis itu, mohonlah ampunan untuk mereka dan akan aku ampuni mereka semua. Siapapun itu sing niate tenanan, sing niate setengah-setengah, pokoknya hadir, pokoknya lugu, pokoknya ikut nimbrung di majelis pengajian seperti ini. Mudah-mudahan kita semua ikut mendapatkan pahala yang begitu besar yang Allah janjikan di majelis yang penuh barokah. Hadirin ma'asyiral muslimin wa muslimat sekalian rahimakumullah. Saya merenung, Pak, Bu, ya. Akhir-akhir ini kita dikejutkan dengan fenomena teknologi yang berkembang sangat hebat sekali. Kita dikenalkan dengan yang namanya AI, Artificial Intelligence, kecerdasan buatan. Para pengajar, guru seperti kami, pendidik seperti kami ini, kalau dulu itu buat buku harus menulis, ya, buat buku ajar menulisnya bisa setahun 2 tahun tidak selesai. Sekarang 2 malam selesai. Karena yang nulis siapa? AI. AI itu menulis puisi kadang lebih indah dari yang kita tulis. Ada apa namanya? Kalau saya nggak salah sono atau apa itu? Itu kita minta dia buat lagu, liriknya jadi, nadanya jadi, sak musik pengiringnya jadi. Jadi seniman komposer di Cina itu sekarang katanya itu 70% sudah digantikan dengan robot. Belum lagi kalau kita bicara yang biasa-biasa, Pak, ya, customer service, apa namanya, tenaga. Saya kemarin diceritani teman-teman di Lamongan itu, Ustaz, sekarang sudah pertanian kita sudah tidak butuh lagi banyak SDM. Mulai dari menebar benih sampai panen itu semua dilakukan oleh mesin, oleh robot. Seorang teman saya, seorang ustaz cerita, beliau kebetulan pengusaha di bidang food and beverage, punya restoran. Beliau cerita, sekarang ini kata beliau tidak hanya sekedar antrian saja yang pakai teknologi, tidak hanya sekedar urusan stok dan seterusnya saja yang memanfaatkan teknologi, tapi sekarang sudah ada robot pengganti koki, Pak. Ini di kepala saya belum masuk nih. Kalau urusan menyambut orang, ya, maksudnya ada sambutan suara, sambutan apa, urusan membuat antrian siapa yang lebih dulu, gimana caranya bisa layanan itu cepat dan seterusnya, itu mungkin masih masuk akal. Ini koki dari robot cukup dengan 25 juta dapat satu robot yang bisa difungsikan sebagai koki. Lek UMR Surabaya Sidoarjo itu pinten, 4,9 atau 5 lebih. Katakan 5 lebih. 5 berarti kalau koki robot ini 25 juta, itu sudah setara dengan merekrut SDM cukup digaji selama 5 bulan. Setelah itu sudah profit saja itu. 25 juta. Cuma di kepala aku lantas dari makhluk gitu. Ya apa cara ngelepuk nih sayur mungkin saya gampang nih. Tapi merica ini sak piro, garam sak piro, kira manis nopo kira asin kan gitu nih. Maka hadirin, kita menyaksikan di banyak aspek dalam hidup ini, robot-robot itu, teknologi-teknologi itu telah banyak menggantikan peran-peran manusia dengan berbagai peluang dan tantangannya. Tapi jangan sampai kemudian sholat sing imami robot.
sing ngadani robot. Nah, sehingga ini fenomena dan terus tiang-tiang ini kan saat ini zaman ini walak-walik lagi. Robot-robot sekarang itu bisa mengerjakan banyak kerjaan-kerjaan manusia sehingga mereka sangat semakin kesini semakin lama itu semakin mirip sama manusia. Robot-robot itu semakin lama dengan perkembangan teknologi, kecerdasan buatan dan seterusnya itu semakin mirip sama manusia. Tapi sebaliknya hadirin rahimakumullah, di sisi yang lain ada fenomena juga bahwa robotnya semakin cerdas, semakin mirip manusia, manusianya semakin lama semakin mirip robot. Manusianya semakin lama semakin mirip robot. Ada penelitian Pak di Harvard University di Amerika sana. Tukon ini mudah-mudahan tidak sama dengan Sidoarjo, tapi setidaknya memberikan kita gambaran. Penelitian ini menyebutkan bahwa ternyata dari 2000 sekian responden yang diteliti itu, dari 200 sekian belas juta data yang dimiliki, itu penelitian ini menyebut bahwa ternyata 47% dari hidup kita sehari-hari, berarti hampir 50%, hampir separuhnya, hampir separuh aktivitas yang kita lakukan setiap hari itu dilakukan dengan, kalau istilah tulisan ini, wandering mind, pikiran yang ngelantur kemana-mana. Benar nyambut gawe, benar milu pengajian, fisiknya hadir di pengajian, badannya ada di musola, tapi pikirannya belum tentu ada di pengajian. Kita sering dihadapkan dan fenomena bahwa pulang ke rumah, fisiknya nyampe rumah. Ini kita saat baca menyampaikan ya, sama. Nyampe rumah, disambut anak, disambut istri, benar hadir ke rumah, tapi pikirannya masih di kerjaan. Benar nyampe kantor, nyampe kerjaan, buka laptop, buka mesin, hidupin alat, tapi sebenarnya pikirannya ada di rumah, pikirannya mikiri tagihan, mikiri utang, kemana-mana. Aktivitas kita sehari-hari menurut penelitian ini 50% itu benar kelakon, benar sibuk, benar beraktivitas, tapi saja di pikirannya itu melantur kemana-mana, tidak hadir sepenuhnya, tidak hadir dengan jiwanya, tidak merasakan apa yang dilakukan. Saya sendiri sering ditegur sama buminya anak-anak. Kadang pagi itu saya krodit ngurusi apa yang perlu disiapkan, mau dibawa ke kantor ya gitu Pak ya. Ada tugas yang belum selesai, ada persiapan rapat yang harus disiapkan. Ngarepe ono laptop, saya ruwet pikiran mikirnya apa sih kudu disiap nih. Tapi namanya istri yang baik Pak, wayahe sarapan disiap nih, sarapan. Digowo nih sak piring-piring nih sak ngombe nih, sak piring nih napa sendok nih. Sarapan pi, iya sarapan. Sarapan, tapi pikirannya saya terbunyi-bunyi Pak. Benar, bismillahirrahmanirrahim sarapan. Wayahe saya ditakoni, "Ya Mobi, enak tangga? Enak. Mau makan apa? Iwak apa? Ulame apa? Apa ya mau? Telur tak apa?" Kadang makan kita itu Pak, napa tadi nasi apa ya? Kita bener makan, suapannya habis, nasinya habis, tapi kadang rasane gak kerasa. Soalnya pikirannya mau ngelantur. Ngobrol seperti ini seolah-olah berhadapan, ngobrolnya seolah-olah nyambung, tapi pikirannya kemana-mana. Makan tidak merasakan rasa, ngobrol tidak berhadapan dan tidak sama frekuensi, hadir dan beraktivitas, pikirannya ngelantur kemana-mana. Kalau sudah seperti ini, berarti aktivitas kita itu benar. Hampir 50% aktivitas kita itu dilakukan seakan-akan seperti apa Pak?
seperti robot. Dilakukan seperti robot, seperti kelakon, seperti mari, seperti sibuk. Nah, menurut penelitian Harvard ini, hadirin dan hadirat sekalian, Bapak Ibu, rahimahumullah, yang perlu kita antisipasi, menurut penelitian Harvard ini, pikiran ngelantur kemana-mana itu, aktivitas yang tidak hadir sepenuh jiwa itu, inilah yang menyebabkan orang hari ini sulit bahagia, hidupnya tidak dinikmati. Jangankan makan, jangankan beraktivitas, sholat saja sudah kita dan gitu ya. Lali, kita suruh ketiga, terus kawan, sholat dulu, sholat asar. Kalau imamnya baca surat yang mungkin ada tengah-tengah, mungkin kita nggak kenal suratnya, wajar. Tapi kadang imamnya baca surat-surat pendek. Kamu tahu saya sedikit nasihat buat keluarga bagi sami, nasihat buat kita bersama. Kadang imamnya baca surat pendek, surat yang kita hafal pun. Niku sama kita sholat. Coba kita lakukan survei. Kita tanya dari ujung soft paling pertama sampai soft paling terakhir. Pak, mau rokaat pertama baca surat nomor. Rokaat kedua baca surat nomor. Surat-surat yang biasa dibaca ya. Maghrib Isya itu biasanya kita baca Al-Qausar, baca Al-Fil, baca An-Nasr, kita ikut bermakmum di belakangnya imam. Imamnya baca An-Nasr, baca Al-Fil. Setelah salam, makmum ini takoi, rokaat pertama surat apa? Surat apa ya? Bisa jawab tak enggak biasanya? Ngapunten. Jadi ini fenomena hari ini. Hadirin rahimahullah. Maka yang perlu kita antisipasi, katanya Harvard, orang yang hidupnya itu autopilot, asal berjalan, asal kelakon, asal melaku, pokoknya mari, pikiran yang diri tidak adil sepenuh jiwa, resikonya sulit bahagia. Dan paling berat lagi dari sisi kacamata seorang muslim, kita mungkin sibuk, kita mungkin selalu penuh waktunya, ombak-ombak mungkin gak mari-mari, korak-korak mungkin gak resik-resik, ya, kelakuan rumah tangga niku boten mari ini urusan kantor juga selalu membuat kita sibuk, war-war, sulit ditemui anak, sulit ditemui istri, sing namo bolak-balik boten kepanggil bersibuk, masya Allah. Tapi kesibukan itu, naudzubillah, ternyata tidak mendatangkan apa-apa di akhirat nanti. Karena dikerjakan hanya seperti robot, tidak ada niat, tidak ada motivasi, tidak ada maksud akhirat yang menyertai, sehingga betul sibuk, betul beraktivitas, tapi tidak mendatangkan pahala sedikit pun di akhirat. Naudzubillah, ini yang perlu akibat yang perlu kita antisipasi. Nah, oleh karena itu hadirin dan hadirat sekalian rahimahullah, maka pesan di kajian pagi hari ini untuk diri saya pribadi dan kita semua, jangan hidup seperti jangan hidup seperti robot. Oleh karena itu ada hadis Rasulullah SAW yang ingin saya nasihatkan untuk diri saya pribadi dan kita semua. Hadis ini, kalau saya tidak salah, hadis ke-18 dari kitab Arba'in Nawawi. Jadi hadis ke-18, Bapak browsingnya mudah sekali. Hadis ke-18 dari kitab Arba'in Nawawi. Rasulullah SAW memberikan kita pesan 3 hal. Yang 3 hal ini tentu dulu belum ada Bapak ya, tapi dan 3 hal ini pesannya tentu dalam, pesannya tentu luas, pesannya tentu banyak sekali. Mutiara-mutiara hikmah di balik hadis sejak ini tentu banyak. Tapi izinkan saya mengambil sebagian kecil saja yang ingin saya masukkan dalam apa yang kita diskusikan di awal tadi. Ya, tips dari Rasulullah SAW kalau kita ingin hidup tidak seperti robot. Rasulullah SAW menyampaikan, kata Rasulullah, ittaqillaha
haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ada 3 pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kata Rasulullah, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Yang kedua, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau kalian mengerjakan keburukan, mengerjakan dosa, mengerjakan kemaksiatan, mengerjakan kesalahan, segeralah ganti dengan kebaikan yang akan menghapus dosa tersebut. Kalau salah, segera ganti dengan kebaikan. Kalau berbuat dosa, segera tebus dengan kebaikan. Yang kedua. Yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan bergaulilah manusia, bergaulah dengan sesama dengan akhlak yang baik. Takwa dimanapun berada. Kalau salah, segera bayar dengan kebaikan, segera tebus dengan kebaikan, dan bergaulah dengan sesama dengan akhlak yang baik. Ada 3 hal. 3 hal ini kalau boleh saya kejawantahkan tadi berupa tips bagaimana kita hidup tidak seperti robot. Hidup kita betul-betul hidup kita hidup yang dinikmati, hidup kita betul-betul menjadi bekal akhirat untuk masuk surga. Maka 3 hal yang perlu kita miliki. Dari pesan pertama Rasulullah, kita menangkap pesan yang pertama, hiduplah dengan penuh kesadaran. Bertakwalah kalian dimanapun berada, maka hiduplah dimanapun berada, kapanpun berada dengan takwa, dengan kesadaran penuh. Hiduplah dengan penuh kesadaran. Kita diajari, Pak, begitu kita bangun tidur sama Rasulullah SAW di hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, kita diajari dan hafal sejak kecil doa. Gimana doanya, Pak? Alhamdulillahilladzi. Doa bangun tidur gimana? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Jadi saat kita tidur bangun, ya, sukmanya kembali sadar, sebelum melakukan apapun kita diminta berdoa. Dan doa itu dalam sekali, Pak. Apa artinya? Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami kembali setelah mematikan kami, dan ketika hidup itu kami nanti akan beraktivitas, kami akan bekerja, kami akan menjemput rezeki, kami akan korak-korak, kami akan ubah-ubah, dan semua itu wa ilaihi nusyur, itu semua untuk bekal kembali. Jadi saat bangun tidur, kita pertama kali sadar, kita pertama kali melek, itu seolah-olah kita diajari hiduplah dengan penuh kesadaran bahwa hidupmu hari ini itu dihidupkan oleh siapa, Pak? Allah. Dan sudah terbukti Allah bisa menghidupkan, Allah juga bisa mematikan. Buktinya kamu tadi itu 3 jam, 4 jam, 5 jam, 6 jam tidak sadar, dimatikan sementara. Dan ada orang-orang yang ketika dimatikan sementara, ketika tidur, ketika tubuh tadi niku, kok ya ternyata tidur ibab 14. Jadi ada orang yang Allah takdirkan tidur niku tidur 15. Tapi untuk kita semua, kita patut bersyukur, ternyata Allah menginginkan kita masih hidup hari ini. Jadi tidak serta-merta, tidak ujuk-ujuk, tidak otomatis, Pak. Tidak kebetulan. Bukan karena kebetulan, bukan ujuk-ujuk, oh ya aku kebagian murid mani. Enggak. Tapi memang ada maksud dari Allah. Allah menghidupkan kamu, ada maksud yang ingin Allah kamu lakukan, untuk kamu lakukan. Ada tugas yang Allah titipkan kepadamu, ada misi. Nah, itu yang perlu kita sadari seolah-olah. Dan ketika kita hidup, kita termasuk orang-orang yang dibangkitkan kembali tadi itu, maka kita punya misi, punya tugas,
di mana 24 jam sampai malam setiap hal yang kita kerjakan itu sejatinya harus menjadi bekal pulang. Wa ilaihi nusyur. Semua akan ditanya. Hati-hati Pak, kita diberi nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat waktu, nikmat pekerjaan. Semua itu adalah nikmat yang akan ditanya sebagai bekal kembali pulang. Saya 3 minggu lalu untuk keluarga saya di sini tuh Pak, tiba-tiba ada berita, ada tetangga sekaligus pasti ada sanak famili sama kami. Itu usia belum 40 insya Allah, belum 40 tapi sudah meninggal mendadak. Ya, adik saya yang di sini kemarin itu ada saya driver yang menemani itu nyampaikan tasbih aku ketemu warga nang dalan tasbih melu taklim tasbih semua tidak menyangka tiba-tiba ada berita meninggalnya niku sakit stroke belum 40 stroke tidak sampai sehari berangkat tidak sampai sehari. Artinya apa? Ya ini memang Allah takdirkan, barangkali amalannya sudah cukup, disuruh berangkat. Kita masih dihidupkan kembali, diberi kesempatan kembali. Barangkali Allah meminta kita, Allah memberi kesempatan pada kita untuk memperbanyak amal. Dan amalnya mungkin belum cukup. Nah, ada maksud, ada tujuan. Yang kemudian tujuan itu harus betul-betul kita jaga. Nah, oleh karena itu hadirin dan hadirat sekalian, rahimahumullah, maka dalam Islam ini greget kesadaran beraktivitas ini menjadi kunci. Kesadaran itu pengejawantahannya dalam bentuk niat. Rasulullah mengatakan innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amal itu ditentukan dari niatnya. Makanya ngapunten, orang beraktivitas sama, aktivitasnya sama, tapi pahalanya bisa jauh berbeda. Tadi ya, ada orang yang sama-sama duduk di majelis seperti ini, di masjid seperti ini. Ada yang satu niatnya hanya sekedar ngadu, pengen sekedar ngadu. Ya mungkin dia dapat niat pahala atas duduknya dia di masjid dan ngadunya setidaknya menghindari maksiat. Tapi ada yang duduknya di sini niatnya double. Niat itikaf dia dapat pahala itikaf, niat hadir majelis ilmu dia dapat pahala hadir majelis ilmu, niat silaturahim dapat pahala silaturahim, niat napa menunggu waktu syuruh dapat pahala haji umrah. Pahala itu bergantung pada niat. Sehingga Ibnu Mubarak mengatakan rubba amalin sholirin tu'addimuhun niyah wa rubba amalin kabirin tusawwirun niyah. Banyak amal-amal yang remeh-temeh kecil, gak ada apa-apanya seolah-olah di sisi manusia, tapi pahalanya besar. Ada saya tadi ngobrol-ngobrol sama Pak Sugeng TG itu cerita tentang foto-foto ke taman. Saya tiba-tiba terbersih. Sering kali kalau saya ke Perak itu di kanan kiri itu barengan sama orang yang nyiram dan seterusnya Pak ya. Nyiram tanaman, motong-motong ranting. Itu kayak seolah-olah amalnya tidak heboh, profesinya nggak besar, cuma motong-motong, cuma ini. Tapi kalau niatnya hadirin rahimahumullah, niatnya itu untuk melayani masyarakat, membuat orang yang lewat itu merasa sejuk, tidak kepanasan, membuat yang lewat itu enak. Orang yang mungkin motong-motong, kuli, perbaikan jalan yang mungkin angkut-angkut, kayaknya status sosialnya tidak ada, tapi niatnya besar, pahalanya mungkin lebih besar daripada kita yang bersikunya luar biasa, tapi niatnya cuma hanya sekedar mencari kebutuhan berluna-luna. Maka niat dalam Islam itu kesadaran beramal. Aku saja ini lapo, tujuannya apa? Itu menjadi sesuatu yang nilainya sangat besar sekali. Bapak bisa tadabbur firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Hujurat ayat 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui itu banyak yang tiba-tiba datang kepada Muhammad, mereka mengatakan kami sudah beriman. Kami sama dengan kalian sudah masuk, kami sudah beriman.
menjadi golongan orang mukmin. Kata Al-Quran apa? Qul lam tu'minu, katakan kepada mereka, sungguh kalian ini belum termasuk orang yang beriman. Walakin qulu aslamna walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Orang datang menghadap Rasulullah, matur ya Rasul, kami sudah beriman ya Rasul. Tiba-tiba ada orang-orang datang mengaku dirinya beriman. Kata Al-Quran, katakan kalian belum beriman, tapi mestinya kalian mengatakan walakin qulu aslamna, kami sudah masuk Islam. Ojo ngomong iman sih, ngomong masuk Islam iya. Sehingga seolah-olah Allah mengatakan kepada kita, Islam itu ya 5 poin syahadat itu, syahadat, sholat, 5 rukun Islam itu. Yang penting pakaiannya Islam, aktivitas rukun Islam dikerjakan di Islam. Tapi apa benar aktivitas rukun Islam itu dikerjakan disertai dengan iman? Seolah-olah Allah akan menyampaikan, belum tentu yang Islam itu mukmin, yang Muslim itu mukmin. Nah, sehingga sekali lagi dalam Islam aktivitas itu sejauh mana aktivitas itu dikerjakan sepenuh hati, sepenuh pikiran, itu menjadi hal yang menentukan pahala itu di akhirat. Suatu saat Rasulullah tidak berangkat perang. Suatu saat Rasulullah SAW itu hendak berangkat perang. Tiba-tiba sebelum perang, Rasulullah SAW memberikan pengumuman, jangan sekali-kali ikut perang, kata Rasulullah. Siapa? Ada orang yang tidak dibolehkan ikut perang. Bukan karena munafik, bukan. Ini sepele, masalahnya sepele. Tapi Rasulullah tegas, jangan sampai di antara pasukan kita ada yang ikut perang di antara 3 golongan orang ini, kata Rasulullah. 1, orang yang baru menikah tapi belum merasakan malam. Dengan malam 1000 kilo Pak, sampai lupa malam. Kita menikah sudah malamnya sudah berapa ribu. Orang yang baru menikah tapi belum merasakan malam pertama, tidak boleh ikut perang. Yang kedua, orang yang bangun rumah, atapnya, pilarnya sudah berdiri tapi belum dikasih atap. Kalau kita di Saudi situ panasnya luar biasa. Orang kalau bangun rumah belum jadi, apalagi dari pelepak rumah dan lain-lain itu nanti belum apa-apa kena panas yang luar biasa, ya rusak. Sehingga kata Rasulullah, kalau bangun rumahnya belum jadi, tidak usah ikut perang, sudah urusi rumahnya saja. Kalau baru menikah belum pernah menikmati malam pertama, tidak usah ikut perang, sudah sana. Apa namanya? Nah, yang ketiga ini menarik juga, Pak. Kata Rasulullah, jangan sampai ikut perang orang yang punya kambing, punya onta, hamil tua. Punya kambing, punya onta, kambingnya atau ontanya sedang hamil tua. Ini bukan istrinya, apalagi istrinya. Nah, dari sini kita menangkap, hadirin rahimahullah, kira-kira pesan yang ingin disampaikan Rasulullah adalah beraktivitaslah, berjihadlah, berangkatlah berperang dengan totalitas. Jangan fisiknya berangkat perang, pikirannya kemana-mana karena baru menikah dan belum pernah kumpul. Jangan pernah berangkat perang, fisiknya seolah-olah perang, tapi pikirannya kepikiran ontanya, sapinya, kambingnya yang mau lahiran. Lho ya apa itu ya? Kira-kira anak iki ya, selamat tangga ya, sopo sing iso ngrewangi, berlahiran piye dan seterusnya. Itu sama Rasulullah sudah mending enggak usah ikut perang. Nah, dari sini kita menangkap bahwa sekali lagi keseriusan niat, keseriusan kesadaran dalam beramal menjadi hal kunci dalam beribadah, dalam beramal. Monggo Bapak Ibu sampai itu
saged dinikmati. Sehingga kita juga mendengar misalkan hadis yang sering kita dengar. Jika saya ingatkan sekali lagi, ada masjid di Madinah namanya Masjid Quba. Masjid Quba. Mudah-mudahan kalau panjenengan sedaya yang sudah pernah haji umroh, mudah-mudahan saged tidak malih mriku. Yang belum pernah, mudah-mudahan Allah segerakan bisa berangkat sekeluarga sahabat. Sementara sambil menunggu bisa berangkat umroh, bisa berangkat haji, minimal sebulan 2 kali minimal. Sebulan 2 kali bisa ikut pengajian sampai waktu subuh. Ditutup dengan sholat 2 rakaat, pahalanya sama dengan haji umroh. Nah, di Madinah itu ada masjid namanya Masjid Quba. Dulu itu imamnya Masjid Quba, hadisnya dari Anas bin Malik. Anas bin Malik menceritakan, imamnya Masjid Quba itu kalau imami sholat itu suratnya macam-macam, tapi setiap kali mengakhiri bacaan qiyamnya, bacaan suratnya, masya Allah, betul-betul. Setiap kali mengakhiri bacaan suratnya sebelum ruku, imam ini selalu menutup dengan surat Al-Ikhlas. Kulhu. Al-Ikhlas. Doa, terutama maghrib isya subuh ya, sing suarane terdengar. Maghrib rakaat pertama baca surat nopo, Asy-Syams. Setelah Asy-Syams enggak langsung ruku, tapi ditutup dengan Al-Ikhlas, kulhu, baru ruku. Rakaat kedua baca surat Al-Kautsar, sing Al-Ikhlas malih, baru ruku. Salat apapun, rakaat berapapun, rakaat pertama dan kedua pasti ditutup dengan surat kulhu. Makmumnya sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari mungkin masih maklum. Tapi begitu berbulan-bulan prakteknya begitu, makmumnya penasaran. Jadi imam ini apa? Kenapa tidak cukup saja surat Asy-Syams? Kenapa tidak cukup saja surat Al-Baqarah misalkan? Surat At-Tariq. Kenapa sih ditutup? Setiap kali mesti mau dulu. Kayaknya ini yang menginspirasi sholat tarawih kita. Dan ini mirip sama kita. Kita itu kan sholatnya sholat apapun yang dibaca surat kulhu kan itu ya. Sholat duha, sholat duhur, sholat asar. Ya. Itu yang dibaca surat apa? Nama Pak Ali Imran. Nek kalau jujur mawon kalau kayak kulhu. Yang dibaca surat kulhu. Sama dengan kita. Nah sehingga hadirin rahimakumullah, yang menarik berarti kita mirip-mirip sudah selevel para sahabat ya. Akhirnya ketika Rasulullah sampai sempat dalam perjalanan dan ke Kuba, Rasulullah dilapori sama para sahabat, itu ya Rasul, imam sini itu kuning imam mesti kulhu, ditutup sama kulhu. Sama Rasulullah tidak disalahkan, sama Rasulullah tidak dibid'ahkan. Rasulullah tidak mudah menyalahkan orang, tidak mudah membid'ahkan orang. Tapi sama Rasulullah dipanggil. Ini Rasulullah loh Pak. Dan Rasulullah tidak pernah mengajarkan, Rasulullah tidak pernah mencontohkan. Dia ini sudah jelas-jelas mempraktekkan apa yang tidak dicontohkan Rasulullah. Ngapunten, cara yang saiki titik-titik, awakmu kok ngerjakan bid'ah. Tapi Rasulullah tidak, sama Rasulullah dipanggil, ditanya. Jenengan nopo kok ya, jenengan nopo kok setiap kali sholat itu rakaatnya selalu ditutup dengan surat kulhu. Kalau kita alasannya apa? Paling pendek, paling cepat, ndang mari, ndang membawa bangane. Yang lebih parah lagi, kulhu niku otomatis seperti apa? Robot. Kadang kebetulan kepikiran tuh. Wah ini ngomong yang ada yang berarti sudah dari kulhu. Koyok nyambung betul. Wah doli mari ini kulhu apa? Koyok otomatis. Kalau gitu nggak benar. Nah, tapi sahabat ini beda. Ketika ditanya Rasulullah, enggak Rasul. Saya memang setiap kali sholat selalu mengakhiri dengan kulhu. Nah, kata
Rasulullah SAW, begitu mendengar itu Rasulullah bertanya balik, nopo kok harus ada kulbunya? Sahabat ini menjawab, ya Rasul, ini uhibbuha, kulo niki seneng remen, merasa nikmat sekali ketika membaca surat kulhu. Katanya para ulama tafsir, kenapa surat kulhu itu disebut Al-Ikhlas padahal tidak ada kata-kata ikhlasnya? Katanya Mujahid, hiduplah kalian dengan ikhlas seperti surat kulhu. Dia disebut Al-Ikhlas tapi tidak pernah menampakkan kata ikhlas. Kata gitu, padahal itu bukan bagian dari tafsir. Tapi kenapa disebut surat Ikhlas? Karena kulhu itu dari ayat pertama sampai ayat keempat semuanya berisi sifat-sifat Allah. Sehingga orang ini mengatakan, ya Rasul, saya itu kalau baca surat kulhu senang sekali karena saya sedang membaca sifat-sifat Allah yang agung. Ketika menyampaikan, dia senang, ya Rasul, ini uhibbuha, kalau senang tentang surat kulhu. Rasulullah SAW menjawab, tidak malah menyalahkan. Rasulullah menjawab, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Cintamu pada surat kulhu akan memasukkanmu ke dalam surga. Ngapunten, saya garis bawahi. Bahasa Rasulullah bukan begini, sayangnya nih Pak ya. Seandainya Rasulullah mengatakan surat kulhumu akan memasukkanmu ke dalam, enak nih Bapak, berarti pengelolaan panjenengan sedaya pun terjamin masuk modal surat. Sayangnya Rasulullah tidak menyampaikan kata Rasulullah, cintamu pada surat kulhu. Artinya apa? Membaca bacaan surat kulhu yang sepenuh hati karena rasa senang, karena rasa cinta, itulah yang akan membawamu ke dalam surga. Saya sering mengilustrasikan, sekarang ini sudah jarang ya. Kita masuk ke minimarket, Alfamart, Indomaret, Alfamidi, itu kadang kita sudah masuk ya masih di selamat datang ikan itu nih. Dulu awal-awal sebelum Covid itu awalnya selamat datang di minimarket kan gitu Pak ya. Ya, saya itu bolak-balik mau beli apa gitu di minimarket tersebut, tidak boleh sebut merek ya. Nanti nggak boleh iklan ya. Itu kan selalu dibilang selamat datang di minimarket kan gitu Pak ya. Saya pernah waktu masuk itu sudah niat, kok bolak-balik di selamat datang tidak pernah dijawab. Kan gitu kan, sudah disambut luar biasa tapi kita cuek saja, langsung cari kopi kan gitu kan namanya. Langsung cari belanjaan. Akhirnya turun dari motor, saya sudah berniat untuk saya jawab, saya ucapkan terima kasih, saya senyumi, saya akui. Begitu sudah saya siapkan anggukan terbaik, begitu saya buka pintu minimarket, apa yang saya dengar pertama kali? Waktu itu, benar, selamat datang di minimarket. Begitu saya menolak, akan saya akui, saya ucapkan terima kasih, saya terkejut. Ternyata yang mengucapkan, yang bilang selamat datang itu seorang pegawai. Ini di minimarket sana Pak ya, jauh dari sini ya. Seorang pegawai yang ngepel. Dan saya di belakang ini dikasih jadinya. Selamat datang di minimarket. Saya di sawang ini pel-pelan nih, kalau diparingin gini. Tapi selamat. Nah itu bukan soal minimarketnya, bukan soal selamat datang, tapi sekali lagi ngapunten, itu menggambarkan sebagian besar aktivitas hidup kita yang seakan-akan mirip robot, tidak dengan jiwa, tidak dengan sepenuh hati, tidak dengan niat yang kuat. Yang penting kelakon, yang penting dilakoni, serba formalitas. Sehingga mangkelek melebet swarga, kita dipanggil sama malaikat Ridwan, kenele melebet swarga le, ini swargamu. Kita masuk ke dalam surga, ada tulisannya surga, kan gitu Pak ya? Kita masuk ke dalam surga. Begitu sampai di dalam surga, tiba-tiba ke gaun AC nih, di AC nih, jendela nih yang nggak ono, AC nih yang nggak ono, kasur nih yang nggak ono, spring bed nggak ono, medal malaikat panitia, tanggal apa malaikat.
Wong kok surga di koyo ngene, jenenge swarga tapi gak ana apa-apa nih. Jadi malaikat punten. Niki nang surga formalitas. Lho kok formalitas? Soalnya amane sampeyan nang dunya niku namun kamu goyonan. Nasihat buat yang menyampaikan. Jadi ngapunten yang pertama, ini sudah yang pertama saja kok ternyata kepanjangan. Hiduplah dengan penuh kesadaran. Sehingga orang yang hidup dengan penuh kesadaran akan takwa di mana-mana. Akan senantiasa ingat Allah, akan senantiasa berbasmalah, mau ngidupin kendaraan motor, mau hidupin mobil, bismillah, ingat sama Allah. Mau berangkat, bismillah, yang dibaca doa. Duduk pertama kali di kantor, bismillah. Mau hidupin kompor, bismillah. Nyambung sama Allah, semua dikerjakan karena Allah, untuk Allah, bernilai ibadah. Jadi yang pertama, hiduplah dengan penuh kesadaran. Seorang muslim selagi hidup dengan penuh kesadaran, aktivitasnya akan bernilai ibadah. Takwa di mana-mana. Takwa tidak hanya di musola, takwa juga di depan kompor, takwa juga saat ubah-ubah, takwa juga saat yang bergawe. Di mana-mana ada takwa dan ibadah. Yang kedua, hadirin rahimakumullah, kata Rasulullah, aman. Yang kedua, hiduplah dengan tadi ya. Yang kedua, kalau mengerjakan keburukan, maka bayarlah dengan kebaikan. Bayarlah dengan amal yang baik. Maka yang kedua yang membedakan kita dengan robot adalah hiduplah dengan perbaikan diri. Hiduplah dengan perbaikan diri. Robot itu diprogram. Kalau sekarang programnya dia bisa misalkan Pak ya, dia misalkan bertugas masaknya itu jam 8, maka mesti tiap hari jam 8. Kalau ternyata jam 8 terlalu terlambat, tadi kalau kopinya robot ini Pak ya, ternyata orang-orang yang mengantri terlalu panjang, berarti robotnya harus masak lebih pagi. Apakah dia langsung bisa berubah jam 7, jam 6? Tidak bisa. Robot tidak bisa memperbaiki diri, harus diprogram. Tapi kita, seorang muslim, seorang mukmin, kata Rasulullah, harus punya kemampuan memperbaiki diri. Sampai Rasulullah mengatakan, apa tadi Pak? Ittaqillah haitsu wa aqbil sayyi'atal hasanatan tamhuha. Kalau kamu mengerjakan keburukan, segera bayar, segera tebus dengan kebaikan. Insya Allah saya yakin yang hadir di majelis ini, yang terlihat, yang tidak terlihat banyak malaikat, tapi yang terlihat semua ini kalau panjenengan sedaya, semua dari kita manusia, dan manusia itu pendosa. Jangan ragu mengatakan kita pendosa. Kita pendosa. Tapi kata hadis, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam itu pendosa. Tapi sebaik-baik pendosa adalah orang yang mengerjakan dosa tapi kemudian langsung bertaubat. Ngapunten, saya merenung sekali. Ada 2 amalan sunnah yang saya renungi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa bil ashari hum yastaghfirun." Dan di waktu sahur itu berarti di ujung malam menjelang subuh. Orang-orang yang beriman bertakwa itu mereka punya kebiasaan beristighfar. Di waktu sahur, sunnahnya setelah sholat malam memperbanyak istighfar. Tuh. Yang kedua, Rasulullah menyampaikan, ma asbahtu wadatan qattu illa istaghfartu wa mi'ata marrah. Kata Rasulullah, tadi sesuai. Ini sunnah, mari kita praktekkan juga. Saya tidaklah berpagi hari, kata Rasulullah, berpagi hari antara subuh sampai menjelang sampai terbit matahari, kecuali setiap hari, kata Rasulullah, saya beristighfar 100 kali. 100 kali. Saya merenung, kita itu diajari
dituntut untuk beristighfar saat waktu sahur, saat setelah subuh, saat aktivitas kita yang baru bangun, mandi, wudu, sholat tahajud, sholat subuh, aktivitas kita yang seputaran masjid dan rumah. Kurung ningali sing macem-macem, kurung ngomong sing macem-macem. Nek subuh itu kita pun sempat gosip apa betul? Belum sempat gosip, belum sempat ningali sing macem-macem, merumuni sing macem-macem, ngelakoni sing macem-macem. Itu kita sudah diajari untuk nama istighfar. Maka seolah-olah Rasulullah menyampaikan, awali pagimu dengan semangat perbaikan diri. Kita diajari setiap pagi itu, mengawali pagi ada semangat perbaikan diri. Hari ini harus lebih baik. Kalau jatuh, kalau kepleset, kalau berbuat dosa, harus segera diperbaiki. Sehingga ngapunten seorang mukmin yang baik, kalau sholatnya terlambat, maka saat itu pula dia menyesal. Saat itu pula dia sedih, menangis. Saat itu pula dia ingin bertekad tidak akan mengulangi. Ngapunten, misalkan sholat kita nanti ini terlambat, untuk dalam perjalanan sholat asarnya jam 5, maka ada perasaan sedih, perasaan menyesal, perasaan ingin berkomitmen besok tidak akan terlambat lagi. Nanti maghrib tidak boleh terlambat. Dan pada saat yang bersamaan kata Rasulullah, kalau kita sedang lalai, kita sedang malas, kita sedang melakukan dosa, melakukan kesalahan, segera terus. Kalau asar jam 5, maka setelah itu, setelah sholat asar, sudah duduk di masjid misalnya, atau duduk di sajadah kalau ibu-ibu setelah asar, setelah itu langsung kita ya Allah, saya akan tebus dengan istighfar sampai maghrib. Saya akan tebus dengan baca Quran sampai maghrib. Setelah sholat asar, kita masih melanjutkan perjalanan karena keburu, sudah keluarkan uang 30.000, 50.000, masukkan ke kotak infak. Ya Allah, 50.000 ini ya Allah, kurniakan untuk menebus keterlambatan sholat saya. Itu sunnah Rasul. Dan ini tidak dimiliki oleh orang. Kalau sudah cepat menyesali, cepat ingin memperbaiki, dan saat yang bersamaan dia langsung mampu menebus kesalahannya dengan kebaikan, itu adalah manusia yang sejati. Dan robot tidak punya perasaan seperti itu. Yang kedua, yang pertama, hiduplah dengan penuh kesadaran. Yang kedua, hiduplah dengan perbaikan diri. Semakin mampu kita memperbaiki diri secara cepat, menyadari, menyesali, memperbaiki, menebus dengan kebaikan, semakin kita menjalani hidup ini dengan nikmat. Yang terakhir, hadirin rahimakumullah, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Maka hidup yang pertama tadi, hidup dengan kesadaran diri, hidup dengan perbaikan diri. Yang ketiga, hiduplah dengan empati. Hiduplah dengan empati. Apakah robot bisa tersenyum? Bisa. Bahkan saya sering kapan hari tak guyonan tak tidak, katanya juga ada yang menjual robot jadi istri. Ya mungkin apa namanya, ya apa carane duwe bojo sing napa ning sing omongane lembut, terus manut, terus senyum, terus duwe tanggal non tanggal tua ya senyum gitu lagi. Misalkan akhirnya beli robot, misalkan robotnya disetting senyum terus, kalimatnya lembut terus, kira-kira bisa apa? Bisa aja disetting. Tapi sesenyum-senyumnya robot, selembut-lembutnya robot tidak punya empati. Robot tidak bisa merasakan apa yang kita maksud. Robot tidak bisa menangkap apa perasaan kita. Dan Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk hidup dengan empati. Urusan kita bisa bantu orang, ya urusan kita bisa bantu orang banyak atau sedikit, bisa menyantuni anak yatim banyak atau sedikit, bisa bantu orang di sekitar kita makan atau tidak, itu mungkin kemampuan kita beda-beda. Tapi merasakan
apa yang dirasakan orang lain. Ini tuntunan Rasulullah. Saya sering mencontohkan Rasulullah SAW mengatakan di sebuah hadis, "Wallahi la yu'min," kata Rasulullah, demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Siapa yang Rasul, kata Rasulullah? Orang yang dia tidur dengan pulas sementara tetangganya gelap. Rasulullah tidak menyampaikan, Rasulullah tidak menyampaikan di hadis ini orang yang tetangganya lapar dan minta-minta kepada dia, minta dia untuk bantu, tapi dia tidak menghiraukan. Tidak. Rasulullah hanya menyampaikan dua kasus yang beriringan. Tetangganya kelaparan, tetangganya tidur nyenyak. Padahal bisa jadi yang tidur nyenyak ini memang tidak tahu bahwa tetangganya sedang lapar. Ngapunten, artinya apa? Rasulullah dalam pesannya, bukan sekedar kemudian kita tidak membantu tetangga, tapi ojo sampai awam publik tidak bisa merasakan, tidak bisa sensitif sama apa yang dialami oleh orang-orang di sebelah. Rasulullah menyampaikan lagi, wallahi la yu'min, kata Rasulullah. 3 kali. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Sahabat itu terkejut di sebelah kanan kirinya. Apa Rasulullah kok tiba-tiba mengatakan begini? Demi Allah tidak beriman. Siapa yang tidak beriman ya Rasul? Kata para sahabat, Rasulullah mengatakan, "Man la ya'manu jaru mawaqiqu." Orang yang tetangganya, temannya, dulurnya, kalau kita mau ke yang paling terdekat ya istrinya, anaknya, suaminya, itu merasa tidak aman dengan keberadaannya. Ngapunten, lagi-lagi bahasa Rasulullah ini paralel. Ini ada orang hidup, sebelahnya ada orang juga, entah istrinya, entah anaknya, entah tetangganya. Yang mukmin ini tidak mengganggu. Tidak mengganggu mungkin, tidak berniat mengganggu maksudnya. Tidak berniat mengganggu, tidak berniat tapi orang sebelahnya tidak merasa aman. Ini kata Rasulullah tidak beriman. La yu'min. Beda kalau Rasulullah mengatakan gini, Pak. Demi Allah tidak beriman. Orang yang mengganggu ketenangan tetangganya, jelas. Ini bukan soal mengganggu, tetangganya merasa tidak aman saja. Walaupun dia mungkin tidak mengganggu secara aktif, tapi keberadaan yang membuat tetangganya risih, tetangganya tidak bisa tenang tidurnya, tetangganya merasa terancam, tetangganya merasa terapa, itu sudah mengurangi keimanan seseorang. Nah, sehingga di hadis yang Rasulullah mengatakan, kata Rasulullah, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman di antara kalian hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sampai dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Kalau saya boleh angkat hadis ini nasihat yang menyampaikan, berarti mencintai orang lain seperti mencintai dirinya sendiri, artinya merasakan apa yang dirasakan orang lain seperti merasakan apa yang dirasakan dirinya sendiri. Nah, sehingga dengan begitu kita disunnahkanlah untuk saling membantu. Sehingga dengan begitu kita disunnahkanlah untuk saling mendoakan. Kata Rasulullah, dakwatul mukmin li akhihi, doanya seorang mukmin kepada saudaranya min dhahril ghaib, tanpa diketahui. Ada tetangga kita yang misalkan sakit, kemudian kita berdoa setelah sholat atau di waktu perjalanan kita ke kantor, kita doakan, ya Allah, angkat penyakitnya anaknya Pak Fulan, angkat penyakitnya istrinya Pak Fulan, angkat penyakitnya suaminya Bu Fulanan. Kita mendoakan tanpa diketahui, kata Rasulullah, doa itu diijabah oleh Allah. Dan malaikat diutus untuk juga mengatakan amin, 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 semoga engkau mendapatkan yang seperti engkau doakan. Jadi kita mendoakan orang lain, malaikat justru mendoakan kita. Maka saat kita lewat di jalan, saya selalu mencontohkan jalan karena hidup saya banyak di jalan, ya. Ini saya menasihati diri saya sendiri, saat kita lewat di jalan, kadang kita melihat penjual nasi goreng sama istrinya berat sekali mendorong gerobaknya. Mungkin kita tidak bisa membantu, tapi doakan, ya Allah berkahilah rezekinya.
Kata malaikat, amin, semoga engkau juga rezekimu semakin berkah. Ketika kemudian kita melihat angkutan sekali di jalan, ya, saat kita sedang buru-buru ke kantor, kok ya ternyata ada seorang nuntun motornya, di belakangnya ada istrinya menggendong anaknya sambil juga menuntun anak satunya lagi, motornya bocor, suaminya berat nonton motornya, di belakangnya istrinya sambil bawa anak panas-panas. Kita tidak bisa bantu, setidaknya apa? Didoakan, ya Allah mudah-mudahan segera ada tambah segera dimudahkan. Kata malaikat, amin, semoga kesulitanmu juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang begini-begini itu kan pesannya ke kita, sensitif. Jadilah orang yang sensitif, bisa merasakan apa yang dirasakan orang. Oh, juga lebih diri, nggak ngerti kanan kiri. Ada melihat hadirin rahimahullah, disitulah perbedaan antara manusia dengan robot. Manusia itu hidupnya apa yang pertama? Dengan kesadaran. Yang kedua, hidupnya dengan perbaikan diri. Dan manusia itu dari pesan Rasulullah hidupnya dengan empati sosial. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita, melemburkan hati kita, menanamkan keimanan, ketakwaan dalam diri kita dimanapun kita berada, sehingga dengannya kita bisa melewati hidup ini dengan menjadi manusia seutuhnya, muslim seutuhnya, mukmin seutuhnya, sampai kita berpulang kepada Allah dalam kondisi husnul khatimah. Hadirin wa qulubiyal sholihat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin lillahi daimin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh dhalimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arzuqna husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.